Berikutnya adalah soal B9. Sebuah lapisan tipis alkohol N sama dengan 1,36 berada di atas permukaan kaca dengan indeks bias 1,56. Cahaya monokromatik jatuh secara normal sehingga cahaya yang dipantulkan adalah minimum untuk lambda 525 nanometer dan maksimum untuk lambda 655 nanometer. Berapakah ketebalan minimum dari lapisan alkohol tersebut? Oke, kita mau cari ketebalan alkohol supaya kalau panjang gelombang cahaya yang datang adalah 525 nanometer, maka interferensinya akan minimum, tapi bila panjang gelombang yang datang adalah 655 nanometer, maka interferensinya maksimum. Nah, kalau kita bikin sketsanya, misalkan ini lapisan udara, maka ini lapisan alkohol, kemudian ini kaca. Nah, udara indeks biasnya lebih kecil dari alkohol. Kita kasih nama indeks bias dari alkohol N1, kaca N2. Nah, N1 sama dengan 1,36, N2 sama dengan 1,56. Jika cahaya yang menuju ke alkohol adalah cahaya yang jatuh pada arah normal itu berarti tegak lurus bidang. Jadi arah normal dari bidang diberikan oleh garis ini. Nah, kalau ada cahaya datang dengan theta I, maka maksud dari soal bahwa dia jatuh secara normal itu berarti theta I sama dengan 0. Ini cahaya jatuh secara normal terhadap permukaan. Permukaan yang menjadi batas antar medium. Nah, kalau adik-adik perhatikan, cahaya yang datang ini sebagian akan dipantulkan, kita kasih nama cahaya 1, sebagian lagi itu akan dibiaskan, kemudian mengalami pemantulan lagi, kemudian dibiaskan kembali. Nah, yang ini kita kasih nama cahaya 2. Nah, bila tebal lapisan alkohol ini adalah T, maka untuk theta I sama dengan 0, maka sinar 1 dan sinar 2 memiliki selisih panjang lintasan sinar 1 dan sinar 2 diberikan oleh 2 kali T. Oke? Karena sinar datang jatuh secara normal terhadap permukaan. Nah, maka ada perbedaan fasa akibat selisih panjang lintasan ini. Nah, beda fasa ini diberikan oleh 2T bagi lambda kali 2pi. Nah, lambda ini adalah panjang gelombang cahaya ketika berada di dalam alkohol. Oke, gitu kira-kira. Nah, tapi adik-adik lihat, selain beda fasa akibat perbedaan panjang lintasan yang ditempuh oleh kedua sinar, sinar 1 itu mengalami pembalikan fasa gara-gara dia dipantulkan oleh medium yang lebih rapat. Nah, tapi di peristiwa ini adik-adik lihat sinar 2 juga mengalami pemantulan di titik ini oleh medium yang lebih rapat. Jadi sinar 1 dan sinar 2 sama-sama mengalami pembalikan fasa sebesar pi. Jadi beda fasa antara kedua sinar gara-gara pembalikan fasa jadi 0 karena sama-sama dibalik fasanya sebesar pi. Oke. Jadi perbedaan fasa total itu adalah perbedaan fasa akibat panjang lintasan yang berbeda ditambah pembalikan fasa si sinar 2 dikurangi pembalikan fasa oleh sinar 1.
Jadi kalau adik-adik lihat, karena masing-masing mengalami pembalikan fase sebesar pi, jadi beda fasa mereka gara-gara pembalikan fase jadi tidak ada. Sehingga pi dengan pi ini plus dan negatif bisa dicoret, jadi kita nggak tulis lagi aja. Nah, ini sama dengan 2T per lambda alkohol kali 2pi. Nah, adik-adik lihat untuk lambda 525 interferensinya minimum. Jadi interferensi minimum ini untuk lambda sama dengan 525 atau lambda ketika berada di udara. Lambda udara sama dengan 525. Lambda itu panjang gelombangnya cahaya. 525 ini panjang gelombangnya cahaya ketika berada di udara. Nah, maka dari sini adik-adik bisa tulis bahwa kalau begitu untuk menghasilkan interferensi minimum, maka delta V total ini yang dia bernilai 2T per lambda alkohol, lambda panjang gelombang cahaya di dalam alkohol dikali 2pi, ini mesti sama dengan kelipatan bilangan ganjil dari pi, dengan M adalah 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, sehingga dari sini adik-adik bisa dapat kalau begitu T itu sama dengan M per 2 dikali lambda alkohol per 2. Atau T sama dengan M per 4 dikali lambda alkohol. Nah, gini kira-kira. Nah, berikutnya kita bisa hitung panjang gelombang dari cahaya bila dia berada di alkohol. Ingat, kita tulis sebelah sinilah. Ingat, indeks bias itu sama dengan kecepatan di vakum dibagi kecepatan cepat lambat di dalam medium, atau ini sama dengan lambda F dibagi lambda di dalam medium dikali F. Nah, F ini sama. Jadi adik-adik bisa peroleh kalau begitu N di udara, indeks bias udara itu sama dengan lambda di vakum dibagi lambda di udara, sementara N di alkohol, indeks bias alkohol maksudnya, itu sama dengan lambda dibagi lambda di alkohol. Kemudian dari sini adik-adik bisa bikin perbandingan kalau begitu N udara per N alkohol itu sama dengan lambda di dalam alkohol dibagi lambda di udara. Sehingga adik-adik bisa tulis ini sama dengan M per 4 dikali lambda alkohol, dan lambda alkohol bisa kita salin menjadi N udara dibagi N alkohol dikali dengan lambda di udara. Nah, tapi N udara ini dia nilainya dekat dengan 1, sehingga adik-adik bisa aproksimasi nilai T sebagai M per 4 dikali lambda udara dibagi N alkohol. Nah, ini untuk kasus lambda di udara sama dengan 525
nanometer. Jadi ini M untuk interferensi minimum, kita kasih nama ini M1 lah. M1, kita kasih nama M untuk interferensi minimum, kita pakai simbol M untuk interferensi minimum, M min, ini M min, M min, M min, M min, M min per 4 dikali lambda di udara, yaitu 525 bagi N alkohol. N alkohol 1,36. Nah, kemudian kita tinjau kasus berikutnya. Kasus berikutnya itu ketika interferensi maksimum bila lambda yang datang melalui udara itu adalah 655 nanometer. Jadi ini 655 nanometer. Nah, karena interferensinya maksimum, maka delta V total atau apa tadi? 2T per lambda alkohol kali 2pi ini mesti sama dengan, supaya interferensi maksimum, maka ini mesti sama dengan kelipatan bilangan bulat dari 2pi. Jadi M untuk interferensi maksimum dikali dengan 2pi. Dengan M max ini itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Tapi 0 ini itu akan menghasilkan tebal alkohol yang 0. Jadi kita nggak perlu hitung M max yang bernilai 0 ini. Nah, kita lanjutkan ke page berikutnya. Saya duplikat dulu ini. Nah, untuk kasus interferensi maksimum bila lambda yang datang merambat di udara 655 nanometer, maka adik-adik bisa dapat T tebal itu sama dengan M max. Ini 2pi dengan 2pi bisa kita coret, jadi tinggal M max per 2 karena ada pengali 2 di depan T dikali lambda alkohol. Lambda alkohol bisa kita ganti dengan lambda udara per N alkohol. Nah, ini sama dengan M max per 2 kemudian dikali dengan 655 nanometer per 1,36. Nah, kita dapat dua formula untuk T. Nah, karena tebal dari alkohol ya sama-sama saja, maka ya dua nilai T ini adalah nilai yang sama. Jadi saya bisa tuliskan kalau begitu. Nah, dari sini kemudian adik-adik peroleh kalau begitu M max per M min itu sama dengan 1/2 dikali 525 per 655. 525 dibagi 655 kira-kira itu nilainya hampir 4/5. Jadi adik-adik bisa tulis ini sebagai 2/5. Nah, sehingga adik-adik bisa tuliskan kalau begitu M untuk kasus max itu adalah 2, sementara M untuk kasus minimum itu adalah, sehingga dari sini adik-adik
dengan menggunakan Mmax maupun Mmin, adik-adik bisa hitung T. Kita misalkan pakai formula untuk interferensi maksimal. Nah, ingat bahwa T diberikan oleh formula ini tadi, Mmax per 2, 655 nanometer per 1,36. Nah, karena Mmax-nya sama dengan 2, jadi saya bisa dapat kalau begitu T sama dengan 2 per 2 kali 655 nanometer per 1,36. Dan adik-adik dapat ini kira-kira 481,6 nanometer. Jadi kita dapatkan tebal dari alkohol itu adalah 481,6 nanometer.